Halo teman-teman, saya kali ini mau kasih tahu tutorial cara download Android Studio dan install Android Studio sampai bisa menggunakan emulator internalnya. Oke. Pertama-tama, teman-teman harus ke web browser teman-teman. Lalu ketikkan di Google, ketik download Android Studio. Nah, di Google ini udah ada linknya atau websitenya dari developer.android.com. Teman-teman bisa langsung klik aja websitenya. Nah, teman-teman bisa langsung download Android Studio yang hijau ini, tombol hijau ini. Atau teman-teman bisa lihat dulu recommended downloadnya atau recommended aplikasinya untuk spesifikasinya. Sistem requirement-nya itu bisa untuk Windows, MacBook, atau macOS, sama Linux. Nah, di Windows sendiri itu requirement-nya itu 64 bit Microsoft. Bisa digunakan di Windows 8 dan 10. Dan harus spesifikasi laptopnya harus 8 GB atau PC kalian komputer teman-teman harus 8 GB minimal, dan harus mempunyai space storage minimum 8 GB buat IDE plus Android SDK plus Android emulatornya, dan minimum resolusi komputer dan laptop teman-teman minimum 1280 x 800 pixel. Setelah teman-teman download Android Studio, ini, teman-teman bisa langsung aja install seperti aplikasi Virtual Studio atau aplikasi yang lainnya. Kayak mungkin teman-teman sering install aplikasi kayak aplikasi game Valorant. Nah, sama seperti itu installnya. Setelah teman-teman install, teman-teman langsung aja buka aplikasi Android Studio atau run aplikasi Android Studio. Setelah teman-teman buka atau run Android Studio, teman-teman bisa langsung ke SDK Manager. Setelah ke SDK Manager, langsung ke Android SDK. Nah, teman-teman bisa lihat bisa ikutin saya apa aja yang saya pakai buat di Android Studio ini. Di SDK plafon sendiri saya pakai itu Android API 32, Android 12, Android 11 dan Android 10. Dan Android 9 juga. Nah, teman-teman bisa ikutin saya yang ini. Setelah itu, saya akan lanjut ke SDK Tools. SDK Tools ini, teman-teman ikutin aja apa yang harus di-install. Teman-teman bisa checklist Android SDK Build Tools 32.1, strip RC1, checklist Android Emulator, checklist Android Emulator Hypervisor, driver for AMD processor, dan Android SDK Platform Tools. Jika teman-teman pengguna prosesor Intel, teman-teman download yang Intel x86 atau 32 bit emulator accelerator jika pengguna Intel. Tapi biasanya kalau pengguna Intel, setelah teman-teman install Android Studio, driver ini akan keinstall sendiri. Begitu juga dengan AMD, tapi AMD sendiri terjadinya kegagalan saat menginstal driver emulator ini. Jadi gimana sih caranya biar kita tuh bisa menggunakan emulator internalnya dari Android Studio? Ada beberapa website yang saya temui. Nah, teman-teman bisa ikutin website yang ini untuk pertama kali.
Pertama, teman-teman bisa cari yang namanya Windows Future. Windows Future, turn Windows Future on or off. Teman-teman klik aja. Lalu teman-teman ikutin langkah-langkah yang ini. Teman-teman bisa langsung checklist Windows Hypervisor Platform. Nah, ini teman-teman checklist aja. Setelah itu saya tambahan lagi satu, yaitu teman-teman juga bisa harus checklist juga virtual machine platform buat menjalankan virtual machine-nya di Android Studio atau emulatornya. Setelah teman-teman checklist 2 ini, teman-teman harus klik OK dan restart laptop teman-teman atau restart komputer teman-teman. Oke. Jika teman-teman sudah melakukan di Windows Future dan telah restart laptop atau komputer teman-teman, tapi pas menginstal di SDK Tools ini yang di Android Studio masih gagal buat pengguna AMD, teman-teman juga bisa ngikutin yang ada di website yang ini. Teman-teman tuh harus disable yang namanya Hyper-V. Lalu ikutin aja langkah-langkahnya. Setelah ikutin langkah-langkah ini, atau teman-teman, laptop teman-teman atau komputer teman-teman nggak ada yang namanya Hyper-V di Windows Future seperti laptop saya ini, yang nggak ada yang namanya atau folder yang namanya Hyper-V di Windows Future ini. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum mendisable Hyper-V itu, teman-teman harus merubah yang namanya, teman-teman bisa buka Task Manager, lalu ke Performance. Nah, teman-teman bisa merubah yang namanya Virtualization. Nah, biasanya teman-teman bawaannya ini adalah Disable, tapi teman-teman harus merubah ini jadi Enable. Gimana sih cara merubah ini jadi Enable? Pertama-tama teman-teman harus ke BIOS. Nah, di BIOS ini gimana cara buka BIOS? Ya, teman-teman tinggal restart laptop atau komputer teman-teman, terus bisa langsung klik F12 atau hold F2 atau F12 juga bisa, atau Escape. Lalu teman-teman ke menu BIOS. Setelah di menu BIOS, teman-teman ke Advance. Setelah ke Advance, teman-teman merubah yang namanya SVM mode dari Disable ke Enable. Setelah rubah ini, teman-teman harus rubah UMA frame buffer size. Nah, ini tuh ada yang 512 dan 256M. Nah, ini teman-teman rubah aja ke auto. Jika teman-teman nggak rubah ke auto, mungkin komputer atau laptop teman-teman akan stuck logo atau black screen. Oke. Setelah teman-teman merubah ini, teman-teman harus save and change dan exit. Setelah exit, laptop teman-teman akan restart kembali, dan teman-teman bisa langsung cek ke Task Manager, ke Performance, virtualization-nya bakal ke Enable. Setelah ke Enable, terus teman-teman mau mencoba lagi nih buat install Android emulator Hypervisor driver for AMD processor, tapi masih gagal. Dan di komputer laptop teman-teman tuh nggak ada yang namanya Hyper-V, sama kayak laptop saya nih yang saya pakai ini, nggak ada yang namanya Hyper-V. Saya nggak bisa disable dari Windows Future. Mungkin teman-teman bisa ikutin langkah ini. Ini langkah mungkin agak ribet, tapi ini salah satu cara buat ngedisable Hyper-V-nya. Teman-teman bisa download Nox.
download Nox. Ya, teman-teman bisa download Nox Player ini. Tinggal download aja. Setelah download, teman-teman bisa langsung install Nox setup ini. Sama seperti tadi, gampang banget, tinggal install, quick install, dan tinggal diinstal aja, dia bakal berjalan sendiri. Dan ntar akan keluar yang namanya, setelah 80%an kalau nggak salah install Nox itu, akan keluar perintah untuk disable Hyper-V. Ya, teman-teman tinggal klik yes aja untuk disable Hyper-V-nya. Lalu teman-teman restart laptop atau komputer teman-teman lagi bagi pengguna AMD, prosesor AMD. Setelah itu teman-teman bisa langsung aja, setelah restart laptop teman-teman bisa langsung ke Android Studio. Lalu teman-teman bisa langsung install lagi nih Android emulator ini. Setelah teman-teman install, setelah Hyper-V ke disable, ya teman-teman bisa langsung install lagi Android emulator Hypervisor driver for AMD processor. Ya, teman-teman akan langsung bisa menggunakan emulator internalnya dari Android Studio ini. Nah, saya mau kasih tahu gimana caranya sih, gimana cara menambahkan virtual mesin atau emulator internal dari Android Studio. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung aja create device. Setelah create device, teman-teman bisa pilih mau pakai apa. Nah, ini ada resolusinya. Saya kemarin udah download yang namanya, saya udah pernah coba pakai yang Nexus. Karena teman-teman kalau pakai yang lain, teman-teman harus download lagi yang namanya tuh release name-nya. Release name-nya ini kayak sebagai apa ya? Sistem operasinya lah, kayak Oreo, Android 11, Android 10, Android 11, Android 12. Ya, di sini saya akan pakai yang namanya Nexus 4. Teman-teman dengan Next. Nah, ini yang saya udah download ada Lollipop, sistem OS Lollipop, Oreo, dan 12. Ya, teman-teman bisa langsung aja klik yang misal mau pakai Android 12 ya, teman-teman tinggal klik next aja, klik yang S, Android 12, Google API S, tinggal next. Terus ya ini tinggal kita next lagi atau finish. Nah, setelah itu teman-teman tinggal run atau launch aja. Ntar jadi launching emulator akan loading. Nah, ntar dengan sendirinya emulator ini akan keluar ya teman-teman. Akan keluar seperti ini, teman-teman tinggal nyalakan aja seperti emulator atau handphone. Kayaknya terlalu berat kalau pakai yang Android 12. Saya tinggal rubah lagi, kita create pakai Nexus 4. Kita pakai Oreo aja yang tengah-tengah, tinggal kita finish. Lalu setelah itu kita launching. Nah, dia akan nyala sendiri seperti Google, seperti handphone Android pada umumnya. Nah, ini emulator ini teman-teman bisa gerak-gerakin. Dan di sini ada tulisannya Android Emulator dan Android Studio di sini. Ya, ini tinggal tunggu Google. Teman-teman bisa gerakin, mau pindahin kemana ya bisa. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan Android Studio dengan emulator internal dari Android Studio. Nah, ini seperti handphone pada umumnya. Ya, seperti itu aja teman-teman, video tutorial dari saya. Mungkin saya ada salah ngomong atau ngomong saya terlalu cepat dan berbelit-belit. Mohon maaf.
Terima kasih teman-teman. Thanks for watching.